Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Abdullah Ali, mahasiswa dari S2 Pendidikan Masyarakat, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi, Cimahi, Bandung Barat, Angkatan 2021. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Metode Pembinaan pada Bidang Seni Degung melalui Top-Down Approach untuk meningkatkan kemandirian warga binaan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Heris Hendriana, MPD, selaku pembimbing 1 yang telah membimbing dan mengarahkan penyelesaian tesis ini. Dan yang kedua, terima kasih kepada Dr. Hajah Sri Nurhayati, MPD, selaku pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan dan dorongan dari awal hingga akhir penyusunan tesis ini. Langsung saja, identifikasi masalah. Masalah-masalah yang akan muncul dari fenomena warga binaan dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, warga binaan yang mengikuti pembinaan pada bidang seni degung berpotensi apabila dibina dengan cara diberikan pengetahuan kemandirian. Selanjutnya, kesenjangan pengetahuan kemandirian warga binaan menjadi masalah yang harus dijembatani dan dicari solusinya dengan cara meningkatkan metode pembinaan pada bidang seni degung. Yang selanjutnya, pembinaan yang memberikan peningkatan sangat dibutuhkan oleh warga binaan supaya bisa hidup mandiri. Akan tetapi, hal ini tidak mudah karena berbentur pada berbagai kendala internal dan eksternal warga binaan. Secara umum, masyarakat khususnya warga binaan menghadapi problem yang dikotomis. Satu sisi, mereka diposisikan warga binaan sebagai masyarakat yang memang sudah dinyatakan bersalah. Dan di sisi lain, masyarakat tersebut harus memiliki sikap dan keterampilan masih terbatas dalam arti belum dapat meningkatkan kemandirian untuk terus menjalani kehidupan setelah masa hukumannya selesai. Rendahnya kemandirian warga binaan adalah muara dari kompleksitas faktor penyebab yang dihadapinya, baik bersifat internal maupun eksternal yang merupakan suatu jalinan saling terkait. Faktor yang bersifat internal yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan, terkait tradisi dan motivasi belajar rendah. Faktor yang bersifat eksternal adalah berbagai kendala yang dialami sebagai hambatan warga binaan. Dari hasil studi eksplorasi dapat dikemukakan bahwa kendala yang dihadapi warga binaan perlu ditingkatkan melalui top-down approach yang diwadahi melalui lembaga pemasyarakatan. Penyelenggaraan pembinaan di lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan disiplin kepada warga binaan tentang kemandirian untuk memasuki lingkungan masyarakat yang baru setelah masa pidananya habis dalam mencapai kemandirian. Selanjutnya, rumusan masalah. Permasalahan umum dalam penelitian ini adalah bagaimana metode pembinaan pada bidang seni degung melalui top-down approach untuk meningkatkan kemandirian warga binaan. Dari masalah umum tersebut dirumuskan 3 permasalahan khusus, yaitu yang pertama, bagaimana implementasi pembinaan pada bidang seni degung yang telah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kabupaten Karawang saat ini. Yang kedua, bagaimana implementasi pengembangan metode pembinaan pada bidang seni degung melalui top-down approach untuk meningkatkan kemandirian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kabupaten Karawang. Dan yang terakhir, bagaimana efektivitas pengembangan metode pembinaan pada bidang seni degung melalui top-down approach untuk meningkatkan kemandirian
warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kabupaten Karawang. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menemukan metode pembinaan dalam bidang seni degung melalui top-down approach untuk meningkatkan kemandirian warga binaan. Di dalam tujuan umum tersebut, terliput tujuan khusus penelitian, yaitu yang pertama, menggambarkan kondisi objektif pembinaan pada bidang seni degung di lembaga kelas 2A Kabupaten Karawang untuk meningkatkan kemandirian warga binaan. Yang kedua, menggambarkan metode pembinaan pada bidang seni degung melalui top-down approach untuk meningkatkan kemandirian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kabupaten Karawang. Dan yang ketiga, mengetahui efektivitas pengembangan metode pembinaan pada bidang seni degung melalui top-down approach untuk meningkatkan kemandirian warga binaan. Selanjutnya ada kajian teori. Pengujian filosofis pendidikan masyarakat menurut Juju Sujana 2004 halaman 153 dalam Suryana pada tahun 2018 perlu didasarkannya pada faktor-faktor berikut. Yang pertama, hakikat kehidupan yang baik menjadi tujuan pendidikan masyarakat. Kehidupan yang baik itu menyangkut norma dan nilai kehidupan yang ideal yang harus dapat dicapai oleh manusia melalui pendidikan, khususnya pendidikan masyarakat. Dan yang kedua, hakikat masyarakat itu sendiri berhubungan dengan pendidikan masyarakat sebagai proses yang terjadi di tengah-tengah masyarakat luar sekolah. Masyarakat senantiasa berubah sesuai dengan ruang dan waktu. Yang ketiga, hakikat manusia yang menjadi warga belajar pendidikan non-formal. Sebagai warga belajar, makhluk individu, religius, sosial, dan untuk dimiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah individu memiliki potensi untuk berkembang, dan perkembangan itu akan mantap apabila melalui pendidikan. Keterbatasan jangkauan pendidikan formal memberikan tendensi bagi berlakunya pendidikan masyarakat untuk berkiprah dalam secara lebih luas. Yang keempat, hakikat kebenaran yang menjadi kajian berbagai ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya pendidikan masyarakat. Kebenaran itu berkaitan dengan kebenaran yang disepakati dan kebenaran yang dialami. Yang selanjutnya, pendekatan metodologi penelitian. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk mengembangkan metodologi pembinaan. Produk yang dihasilkan berupa metode pembinaan pada bidang seni degung melalui top-down approach dalam meningkatkan kemandirian. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, metode penelitian R&D ini dianggap cocok. Meningkatkan tujuan dari penelitian ini bukan dimaksud untuk menemukan teori, melainkan untuk menghasilkan atau mengembangkan suatu produk dapat dimanfaatkan sebagai formula untuk meningkatkan kualitas layanan pembinaan. Sekaligus dapat dijadikan input pengambilan kebijakan, dalam hal ini pembinaan pada bidang seni degung. Menurut Gold Engel, dalam Mulyani 2016 ada 10 tahap yang harus dilalui dalam R&D, dan setiap tahap pengembangan tersebut harus mencerminkan adanya penelitian, yaitu ada pengambilan data empiris, analisis data, dan pelaporan. Tahap-tahap penelitian pengembangan yang pertama adalah pengumpulan informasi. Tahap ini digunakan oleh peneliti untuk menganalisis kebutuhan, mereview literatur, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menimbulkan permasalahan, sehingga perlu adanya pengembangan metode baru. Pengumpulan data bisa dilakukan melalui survei, FGD, penelitian evaluasi, analisis dokumen, dan mengkaji hasil penelitian terdahulu. Dan yang kedua, perencanaan. Pada tahap ini, peneliti mulai menetapkan rencana metode pembinaan pada bidang seni degung untuk memecahkan masalah yang telah ditemukan pada tahap analisis kebutuhan. Hal-hal yang direncanakan antara lain
menetapkan metode pembinaan pada bidang seni degung, merumuskan tujuan secara berjenjang, bertahap mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada setiap tahap penelitian dan penguji kelayakan rencana metode pembinaan pada bidang seni degung. Uji kelayakan rencana metode pembinaan pada bidang seni degung bisa dilakukan dengan meminta pertimbangan ahli secara tertulis maupun FGD. Yang ketiga, bentuk produk awal. Pada bentuk ini, mulai disusun bentuk awal metode dan perangkat yang diperlukan. Yang keempat, uji coba awal. Setelah metode pembinaan pada bidang seni degung di perangkat siap untuk digunakan, kegiatan selanjutnya adalah melakukan uji coba rancangan metode. Uji coba ini melibatkan sekitar 1-5 orang responden terlebih dahulu. Hal ini penting dilakukan untuk mengantisipasi kesalahan yang dapat terjadi selama penetapan metode pembinaan pada bidang seni degung yang sesungguhnya berlangsung. Selain itu, uji coba skala kecil juga bermanfaat untuk menganalisis kendala yang mungkin dihadapi dan berusaha untuk mengurangi kendala secara tersebut pada saat penerapan metode pembinaan pada bidang seni degung berikutnya. Yang kelima, revisi produk utama. Revisi produk utama dilakukan berdasarkan hasil uji coba produk tahap pertama dengan menganalisis kekurangan yang ditemukan selama uji coba produk dan kekurangannya dapat diperbaiki. Yang keenam, pengujian lapangan utama. Pengujian produk di lapangan disarankan mengambil sampel yang lebih banyak. Pada saat uji lapangan yang kedua ini, pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif mulai dilakukan untuk dievaluasi. Evaluasi kualitatif dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang diharapkan. Yang ketujuh, revisi produk utama. Revisi produk selalu dilakukan setelah produk tersebut diterapkan atau diuji cobakan. Hal ini dilakukan terutama apabila ada kendala-kendala baru yang belum terpikirkan pada saat perancangan. Hal-hal yang mendesak untuk diperbaiki, misalnya apabila ditemukan hasil menjadi kurang maksimal pada saat penerapan metode pembinaan pada bidang seni degung yang utama. Yang kedelapan, uji lapangan utama. Setelah melakukan pengujian 2 kali dan revisi juga sudah dilakukan sebanyak 2 kali, implementasi metode pembinaan pada bidang seni degung dapat dilakukan dalam wilayah yang luas. Dalam kondisi yang nyata, implementasi produk disarankan mengambil sampai sebesar 15-100 orang responden. Pada tahap ini, pengumpulan data dilaksanakan dengan berbagai instrumen seperti lembaga observasi, interview, dan kuesioner. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dilaporkan secara keseluruhan. Selanjutnya, revisi produk akhir. Sebelum metode pembinaan pada bidang seni degung dipublikasikan, penggunaan maka perlu dilakukan revisi terakhir untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang baik pada saat pengoperasian metode. Yang terakhir, diseminasi dan implementasi. Tahap terakhir dari penelitian dan pengembangan adalah melaporkan hasil dalam forum ilmiah melalui seminar dan mempublikasikan dalam jurnal ilmiah. Apabila memungkinkan, juga publikasi melalui penerbit komersial dalam bentuk cetak atau produk jadi. Subjek penelitian. Seluruh warga binaan yang mengikuti pembinaan pada bidang seni degung di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Karawang, karakteristik yang menjadi subjek penelitian yaitu warga binaan dari berbagai kasus pidana, warga binaan dari berbagai latar belakang pendidikan, dan warga binaan yang mengikuti rangkaian kegiatan pembinaan sampai tuntas. Hasil rata-rata uji terbatas, hasil angket kemandirian pada uji coba terbatas metode pembinaan pada bidang seni degung melalui top-down approach terlihat dari bahwa adanya peningkatan yang cukup signifikan pada saat sebelum dan sesudah pembinaan, baik dari masing-masing responden maupun rata-rata kelima responden, yaitu dengan presentase angket kemandirian sebesar 70 pada sebelum pembinaan dan sebesar 77 pada saat setelah pembinaan. Hasil rata-rata uji coba luas. Setelah berhasil uji coba terbatas, dilakukan juga uji coba luas dengan mengambil sampel yang lebih banyak dibanding dengan uji coba terbatas yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Hasil angket kemandirian pada uji coba luas metode pembinaan pada bidang seni degung melalui top-down approach terlihat bahwa adanya peningkatan yang cukup signifikan pada saat sebelum dan sesudah pembinaan, baik dari masing-masing responden maupun rata-rata ke-12 responden, yaitu dengan persentase angka kemandirian sebesar 72 pada sebelum pembinaan dan sebesar 79 pada setelah pembinaan. Hasil uji coba produk. Setelah selesai uji coba secara luas dan dilaksanakan revisi, guna menyempurnakan selanjutnya dilakukan uji coba produk untuk melihat layak terapan dari metode pembinaan pada bidang seni degung melalui top-down approach untuk meningkatkan kemandirian warga binaan. Hasil angket kemandirian pada uji coba produk metode pembinaan pada bidang seni degung melalui top-down approach terlihat bahwa adanya peningkatan yang cukup signifikan pada saat sebelum dan sesudah pembinaan, baik dari masing-masing responden maupun rata-rata ke-18 responden, yaitu dengan persentase angket kemandirian sebesar 70 pada sebelum pembinaan dan sebesar 78 pada setelah pembinaan. Baik, selanjutnya hasil uji kelayakan produk. Dalam menguji keefektifan dari pengembangan metode pembinaan pada bidang seni degung melalui top-down approach ini, uji normalitas data perlu dilaksanakan. Dengan kriteria pengambilan keputusannya, jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Dan jika kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji coba normalitas pada tabel one sampel ini diperoleh nilai signifikan yaitu 0,200 karena 0,200 lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Karena data berdistribusi normal maka dilanjutkan dengan uji paired sample t-test dengan kriteria pengambilan keputusan jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka tidak dapat perbedaan rata-rata antara pretest dan posttest, sedangkan jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan rata-rata antara hasil pretest dan posttest. Berdasarkan uji paired sample t-test terlihat bahwa nilai signifikan yang didapat yaitu 0,000. Karena 0,000 kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata antara hasil pretest dan posttest. Baik, selanjutnya pembahasan implementasi pembinaan pada bidang seni degung yang telah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kabupaten Karawang saat ini. Pelaksanaan upaya pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kabupaten Karawang terhadap narapidana atau warga binaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pengembangan metode pembinaan pada bidang seni degung melalui top-down approach untuk meningkatkan kemandirian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kabupaten Karawang. Masalah yang telah ditemukan di lapangan berkaitan dengan kemandirian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan membuat peneliti memilih pengembangan metode pembinaan pada bidang seni degung melalui top-down approach untuk meningkatkan kemandirian warga binaan. Hal tersebut dapat dipilih karena lembaga pemasyarakatan yang ada di Kabupaten Karawang berupaya memenuhi kebutuhan dan permintaan lokal melalui partisipasi aktif warga binaan. Metode ini bukan hanya bertujuan memperbaiki produktivitas kemandirian warga binaan, tetapi juga mendorong dan meningkatkan dimensi sosial dan budaya yang mempengaruhi warga binaan. Oleh karena itu, program pembinaan pada bidang seni degung serta organisasinya diharapkan menjadi pemain utama dalam meningkatkan kemandirian. Yang terakhir yaitu efektivitas pengembangan metode pembinaan pada bidang seni degung melalui top-down approach untuk meningkatkan kemandirian warga binaan
di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Kabupaten Karawang. Data yang diperoleh diuji dengan menggunakan uji statistik. Hasil hasil pretest dan posttest dari 18 orang peserta dilakukan dengan uji normalitas dengan hasil signifikansi yang didapat yaitu lebih dari 0,05 yaitu 0,200. Karena data berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan uji paired sample t-test. Berdasarkan hasil uji paired sample t-test dapat disimpulkan bahwa hipotesis di atas diterima karena nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,000. Artinya hipotesis yang dibuat diterima. Maka dengan demikian bahwa terdapat perbedaan rata-rata antara hasil pembinaan pretest dengan posttest. Untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan pada kondisi-kondisi tersebut, penyelenggara berharap agar ada referensi atau pembinaan arahan tentang pembinaan seni degung untuk meningkatkan kemandirian warga binaan, baik dari sisi perencanaan, metode, dan pembinaan, sehingga menemukan metode yang tepat untuk diimplementasikan warga binaan. Hasil validasi terhadap metode pembinaan pada bidang seni degung melalui top-down approach untuk meningkatkan kemandirian warga binaan ini sangat valid. Artinya, metode pembinaan ini mudah digunakan dan layak untuk diterapkan. Bagi warga binaan memberikan manfaat yang sangat besar, di mana warga binaan dapat menemukan cara untuk mengembangkan kemampuan dirinya, walaupun berada di lembaga pemasyarakatan. Hasil uji hipotesis melalui uji statistik diperoleh data bahwa terdapat perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah pembinaan. Artinya, pengembangan metode pembinaan pada bidang seni degung melalui top-down approach terbukti efektif dalam meningkatkan kemandirian warga binaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa melalui pembinaan pada bidang seni degung melalui top-down approach, meningkatnya kemandirian, kemampuan, dan keterampilan warga binaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.